إن الله وملائكته يصلون على النبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita senantiasa membaca dan mengamalkan serta menghaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wasallim. Saling mengingatkan antara kita semua adalah kemuliaan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya nanti setelah mati. Menjadi baik itu penuh dengan kemudahan dan kejayaan. Izinkanlah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan memiliki kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku rahimakumullah. Sahabat beriman yang dicintai Allah, kali ini di channel saya yang sederhana dan ringkas ini saya akan berbagi sejarah atau kisah singkat 25 para nabi rasul yang wajib kita ketahui sebagai muslim beserta dengan silsilahnya. Kisah-kisah mengenai nabi dan rasul memang menyenangkan. Ternyata mengetahui silsilah mereka tak kalah menyenangkannya. Terlebih kita sebagai umat muslim tentunya akan lebih baik ketika kita tahu dan mengenal lebih dalam tentang siapa saja nabi rasul yang wajib kita ketahui berdasarkan tahun dan di mana daerah dakwahnya. Tak hanya itu juga saya akan membagi ilmu kepada Anda semua terkait silsilah singkat para nabi dan rasul yang 25 tersebut. Sejarah singkat dan silsilah 25 nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua percaya jika Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Seiring bergulirnya waktu, keturunan Nabi Adam pun tersebar hingga ke seluruh penjuru di muka bumi ini. Pertanyaan yang timbul kemudian, apakah seluruh nabi dan rasul berada pada satu garis keturunan atau mereka berasal dari keturunan yang berbeda? Tapi sebelum itu mari kita saling mengingatkan tentang apa dan siapa yang dikatakan nabi dan rasul serta pengertiannya. Pengertian nabi secara sederhana, kata nabi dalam bahasa Arab adalah naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Kata nabi dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua bentuk, yakni kata nabi yang berakhiran hamzah dan tidak berakhiran hamzah. Perbedaan tersebut memberikan pengaruh pada makna dari kata nabi itu sendiri. Pada kata nabi yang berakhiran hamzah dapat mengandung arti sebagai pembawa berita atau kabar. Sedang kata nabi tanpa akhiran hamzah berarti seorang perantara dari Allah. Seseorang yang lebih mulia kedudukan serta martabatnya. Sehingga kata nabi secara bahasa diartikan seseorang yang menyampaikan berita atau seseorang yang memiliki kedudukan yang mulia. Sementara kata nabi dalam istilah adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Ada juga yang mengartikan wahyu sebagai kitab, dalil-dalil ataupun syariat agama. Berdasarkan penjelasan singkat dan sederhana tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa nabi adalah seseorang dengan kedudukan dan martabat lebih mulia serta seorang perantara dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan wahyu. Sedangkan pengertian rasul adalah, kata rasul berasal dari kata bahasa Arab risalah yang berarti penyampaian. Beberapa pengertian lainnya, rasul berarti perutusan atau seorang yang membawa berita mengenai keduniaan. Perutusan seseorang yang membawa berita tentang keagamaan. Menurut Ibnu Manzur, rasul adalah seorang utusan untuk melakukan sesuatu yang penting. Menurut Al-Baidawi, kata rasul secara istilah yang bermakna seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk membawa sebuah syariat dan menyerukannya kepada umat manusia untuk mengikuti syariat tersebut. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai berapakah jumlah para nabi. Rasulullah menjawab ada 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul berjumlah 312 orang. Karena tidak semua nabi tersebut adalah merupakan rasul, namun wajib muslimin ketahui hanya 25 nabi saja yang termasuk rasul.
Saat masa kecil masih hangat dalam ingatan jika kita mendapatkan tugas untuk menghafalkan nama-nama nabi dan rasul tersebut. Namun pernahkah terbersit dalam benak kita bagaimana garis keturunan dari para nabi dan rasul yang 25 itu? Apakah mereka saling berhubungan mengingat Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi? Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan kisah singkat mengenai silsilah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tanah bersama dengan Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk terpendek sebelah kiri milik Nabi Adam. Dahulu Nabi Adam alaihi salam dan Hawa tinggal bahagia dalam surga sebelum iblis menggoda mereka untuk melanggar perintah Allah dan mengakibatkan keduanya diturunkan ke bumi. Inilah sejarah pertama manusia menjadi penduduk bumi sekaligus sebagai khalifah pertama. Nabi Adam alaihi salam adalah rasul pertama dari 25 nabi dengan istri bernama Hawa yang dikaruniai sepasang anak kembar dengan total jumlah anak mereka mencapai 40 orang. Salah satu kisah paling tersohor adalah kisah si kembar Kabil dan Habil. Usia Nabi Adam alaihi salam mencapai 930 tahun dan memiliki periode dakwah mulai dari 5872 tahun sebelum Masehi, sampai 4942 tahun sebelum Masehi. Tempat Nabi Adam alaihi salam berdakwah dan wafat berada di sekitaran India. Namun ada pula yang mengatakan berada di sekitar Jazirah Arab. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam merupakan seorang nabi dengan kecerdasan yang luar biasa. Ia mempunyai tugas untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris alaihi salam merupakan manusia pertama yang dapat menulis dan membaca. Beliau juga terampil dalam membaca astronomi juga menjahit pakaian. Nabi Idris mempunyai nama Idris bin Yarid yang merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Garis keturunannya beliau adalah Adam alaihi salam, Syits, Anusi, Kainan, Mahlail, Yarid, Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam mempunyai masa dakwah sejak 4533 sebelum Masehi hingga 4188 sebelum Masehi dengan usia mencapai 345 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Idris alaihi salam untuk berdakwah di Irak kuno, tepatnya Babylon atau Babilonia hingga Memphis. Ketika Nabi Idris alaihi salam wafat, Allah mengangkatnya ke langit. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang nabi yang begitu sabar menghadapi kaumnya hingga keluarganya sendiri yang membangkang dan beliau pantang menyerah dalam menunaikan perintah Allah, yakni membangun sebuah batera meski berada di daerah gurun. Berkat kesabaran serta kesungguhannya dalam berdakwah, beliau mendapatkan gelar Ulul Azmi. Silsilah keturunan beliau adalah Nuh bin Lamak, merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Garis keturunannya beliau adalah Adam alaihi salam, Syits, Anusi, Kainan, Mahlail, Yarid, Idris alaihi salam, Mutawashlah, Lamak, Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 4 orang putra yakni Sam, Ham, Yafits dan Kan'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk menyampaikan syariat Islam kepada kaum Nuh yang berada di selatan Irak. Nabi Nuh alaihi salam sendiri mempunyai periode dakwah sejak 3993 sebelum Masehi hingga 3043 sebelum Masehi dan beliau tutup usia pada umur 950 tahun di Mekah. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam merupakan seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk sebuah bangsa yang maju dan kuat. Sayangnya bangsa yang terkenal dengan gedung dan menara yang indah ini larut dalam kesombongannya hingga mereka tak mengindahkan seruan beriman Nabi Hud alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab berupa badai panas yang berkepanjangan juga bencana kekeringan. Silsilah keturunan Nabi Hud alaihi salam merupakan keturunan ke-17 dari Nabi Adam alaihi salam. Garis keturunan Nabi Hud As adalah Adam As, Syits, Anusi, Kainan, Mahlail, Yarid, Idris alaihi salam, Mutawashlah, Lamak, Nuh alaihi salam, Sam, Iram, Aram, Aus, Uks, Al-Hulud, Rabah, Abdullah, Hud alaihi salam. Sementara itu sedikit sekali informasi mengenai siapakah istri dan anak dari Nabi Hud alaihi salam. Tempat berdakwah beliau adalah kaum Ad. Beliau mempunyai mukjizat dapat menurunkan hujan. Kaum Ad merupakan sebuah bangsa yang tinggal di daerah bukit berangin dan terletak antara Yaman dan Oman. Usia Nabi Hud alaihi salam cenderung lebih pendek dari nabi-nabi sebelumnya yakni 130 tahun dengan periode sejarah mulai 2450 sebelum Masehi sampai 2320 sebelum Masehi. Beliau tutup usia ketika berada di sebelah timur Hadramaut, Yaman.
Yang kelima, Nabi Soleh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Soleh alaihi salam tepat 200 tahun setelah Nabi Hud alaihi salam. Beliau mendakwahkan syariat Allah kepada kaumnya yang tak lain adalah keturunan dari kaum Ad yakni kaum Samud. Tak jauh berbeda dengan pendahulunya. Bangsa ini pun menolak ajaran yang Nabi Soleh alaihi salam ajarkan. Bahkan melanggar larangan beliau untuk tidak memotong unta yang telah memberikan keturunan dan membantu penghidupan mereka. Akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan azab kepada kaum ini berupa gempa bumi dan petir. Silsilah keturunan beliau adalah, Nabi Soleh alaihi salam adalah rasul kelima dari 25 rasul yang wajib diketahui. Dan beliau merupakan keturunan ke-19 dari Nabi Adam alaihi salam. Tepatnya melalui keturunannya Amir. Garis keturunannya beliau adalah, Adam alaihi salam, Syeds, Anusi, Kainan, Mahlail, Yarid, Idris alaihi salam, Mutawashlah, Lamak, Nuh alaihi salam, Sam, Iram, Aram, Amir, Samud, Hazir, Ubaid, Masah, Asif, Ubaid, Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam hidup selama 70 tahun dengan periode sejarah mulai dari 2150 sebelum Masehi hingga 2080 sebelum Masehi. Beliau berdakwah atas bangsa Samud yang tinggal di Al-Hijr antara Hijaz dan Tabuk. Beliau menutup usianya saat berada di Mekah. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah satu nabi yang kisahnya banyak tertuang dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah gambaran sempurna bagaimana proses seorang hamba mencari siapakah Tuhannya. Bagaimana berdakwah dengan orang tua, melawan kezaliman raja yang lalim hingga bentuk keikhlasan serta kepasrahan tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki beberapa julukan seperti Bapa para Nabi dan termasuk golongan dari Ulul Azmi. Silsilah keturunan beliau adalah, Nabi Ibrahim bin Azar, merupakan keturunan ke-19 Nabi Adam alaihi salam dari Arfaxyas. Garis keturunannya beliau adalah, Adam As, Syeds, Anusi, Kainan, Mahlail Yarid, Idris alaihi salam, Mutawashlah, Lamak Nuh alaihi salam, Sam Arfaxyas Syali Abir, Falij, Rau, Saruj Nahur, Azar, Ibrahim alaihi salam. Beliau mempunyai 13 orang anak termasuk Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ishak alaihi salam. Periode sejarah Nabi Ibrahim mulai sejak 1997 sebelum Masehi sampai 1822 sebelum Masehi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam atas bangsa Kaldan di bawah kepemimpinan Raja Namrus. Bangsa Kaldan terletak di Ur, sebelah selatan Babylon. Ayah dari Nabi Ismail dan Ishak ini tutup usia tepat ketika berusia 175 tahun di suatu daerah bernama Al-Halil, Hebron, Palestina. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk berdakwah kepada kaumnya yang melakukan seks sesama jenis hingga beragam perilaku kriminal seperti mencuri, merampok sampai membunuh. Selama berdakwah, Nabi Lut alaihi salam kerap mendapatkan perlawanan hingga mereka pun tak segan untuk mengusir Nabi Lut dari kota mereka. Puncak dari pembangkangan kaum ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan azab berupa hujan batu, angin kencang dan gempa bumi untuk membinasakan mereka. Nabi Lut alaihi salam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Garis keturunannya adalah, Adam As, Syeds, Anusi, Kainan, Mahlail, Yarid, Idris alaihi salam, Mutawashlah, Lamak, Nuh alaihi salam, Sam, Arfaxyas, Syalih, Abir, Falij, Rau, Saruj, Nahur, Azar, Haran, Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam mempunyai dua orang putri yakni Ratsia dan Zarita. Allah SWT mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk kaum atau bangsa Sodom dan Amurah yang terletak di sekitaran Laut Mati. Masa periode dakwah beliau mulai sejak 1950 sebelum Masehi hingga 1870 sebelum Masehi, dan wafat saat berusia 80 tahun di desa Safrah yang berada di Syam.